Hai, di part 3 ini akan saya coba praktekkan menggambar skematik ya kan. Kita coba bikin preamp non-inverting saja biar mudah dan cepat, dan supaya nanti bisa kita gunakan untuk pembahasan di part-part selanjutnya juga. Untuk simulasi konkretnya kita lakukan di part berikutnya saja ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Silahkan sambil hafalkan shortcutnya ya kan, supaya bisa menggambar skematik dengan cepat. Kalau kesulitan, bisa sambil tulis shortcutnya di layar monitor. Hehehe. Shortcut punya saya ada beberapa yang sudah saya ganti ya kan. Misalnya undo, sudah saya ganti ke Ctrl Z supaya sama dengan software lain, jadi nggak bikin bingung. Oke, langsung kita mulai saja. Untuk memasukkan op-amp, kita perlu menekan ikon komponen. Bisa juga dengan menekan tombol F2. Di sini Agan bisa pilih op-amp dari dalam daftar pustaka LT-Spice. Untuk op-amp model import, Agan bisa gunakan simbol komponen op-amp 2. Sebagai tutorial, akan saya coba gunakan op-amp NE5532. Kemudian, karena ini berupa model komponen import, kita perlu menambahkan perintah .lib untuk model NE5532 ini. Karena file model NE5532 saya berupa .sub, maka perintahnya akan saya ketik .lib spasi NE5532.sub. Kalau misal modelnya berupa file .lib, maka ketiknya .lib spasi NE5532.lib. Selanjutnya, kita letakkan komponen pendukung lainnya, misalnya untuk bagian low pass filter dan high pass filter. Shortcutnya R untuk resistor, Ctrl R untuk rotasi, C untuk kapasitor, Ctrl E untuk mirror atau balik. R5 akan saya ganti namanya menjadi RL sebagai pengingat saja bahwa ini resistor beban. Untuk simbol tegangan, Agan bisa pakai simbol ini. Bisa untuk tegangan masukan AC maupun untuk tegangan power supply DC juga bisa. Tapi kalau misal skematiknya nanti mau di print, biar nggak bingung, kita bisa pakai simbol sinyal yang dari folder MIS alias lain-lain saja. Yang ini simbolnya pakai logo AC, jadi nggak berlogo plus minus. Nah, untuk membuat jalur, Agan bisa langsung saja membuat garis melalui komponen. Nanti jalurnya akan otomatis terpotong. Kemudian untuk memberi nilai pada komponen, Agan bisa lakukan dengan cara klik kanan pada komponen. Di sini LT-Spice paham bahwa penulisan 1K2 sama dengan 1,2K atau 1200 ohm. Untuk penulisan nilai kapasitor juga bisa begitu. Pada kolom toleransi dan power rating bisa dikosongkan saja, karena diisi pun tidak berpengaruh secara fungsi. Sepertinya hanya sebagai pengingat saja. Untuk kapasitor, Agan bisa coba memilih modelnya dari daftar yang ada dengan memencet select kapasitor. Kalau mau diurutkan dari nilainya,
Agan bisa pencet kolom nilainya, nanti akan tersortir dari ukuran terbesar ke ukuran terkecil atau sebaliknya. Kalau mau simple, tinggal tulis saja nilainya. Yang kolom voltage rating dan RMS current kayaknya nggak ngaruh ke simulasi ya kan? Kecuali yang ESR dan ESL ini bisa berpengaruh ke hasil simulasi. Untuk resistor feedbacknya, saya coba buat untuk gain 2 kali ya. Misalnya, saya kasih nilai 10K dan 10K. Pada titik output, akan saya beri label out. Ini supaya apabila skemanya kita otak-atik lagi, titik output ini nggak gonta-ganti nomor node lagi. Supply-nya saya kasih 15 volt murni ya kan, jadi nggak butuh kapasitor bypass. Kalau dirakit pada kenyataan, kapasitor supply bypass harus ada ya. Untuk phase 1, kalau non itu berarti tidak ada ya, berarti tanpa sinyal. Jadi misalnya Agan mau cari tahu kondisi sirkuit saat diam atau siaga terlebih dahulu, Agan bisa pilih non ini dulu. Ya, misalnya mau setel DC, offset, dahulu, dan sebagainya. Pulse itu untuk membuat gelombang kotak atau segitiga. Yang sine untuk membuat gelombang sinus. Yang 4 lainnya saya nggak pernah pakai, jadi tidak tahu. Nah, berhubung sirkuit ini ada filternya, coba kita cari tahu frekuensi responnya ya kan. Caranya yaitu dengan menjalankan simulasi AC analisis. Untuk melakukannya kita perlu stimulus AC. Jadi pada kolom AC amplitude kita isi saja 1. Kemudian kita klik menu simulasi dan pilih edit simulation command. Kemudian kita klik tab AC analysis. Pada kolom type of sweep, ini jenis sapuannya ya kan. Biasanya kita gunakan octave atau decade. Octave itu kelipatan 2, kalau decade itu kelipatan 10. Saya pilih octave saja. Pada kolom number of point, biasanya 20-50 sudah cukup. Pada kolom start stop frekuensi, ini rentang grafik simulasinya ya kan. Kalau nggak yakin berapa nilainya, bisa coba dari nilai yang kira-kira pas dulu. Nanti bisa kita edit jika ternyata grafiknya terlalu kecil atau terlalu luas. Yang perlu diingat pada LT-Spice, untuk prefix mega, mau itu megahertz atau mega ohm, kita gunakan tulisan meg, bukan m. Kalau kita gunakan m, LT-Spice akan mengartikannya sebagai mili. Sudah, kita klik OK dan letakkan perintahnya di tempat kosong. Kalau Agan mau edit perintahnya dengan cepat, Agan bisa klik kanan pada perintah atau teksnya. Untuk memulai simulasi, kita klik icon orang berlari ini. Untuk melihat grafik outputnya, kita klik pada node out. Nah, garis yang solid adalah sinyalnya, dan garis putus-putus adalah fasanya. Kalau kita klik plot V out, nanti akan muncul satu kursor. Kalau kita klik lagi, maka akan muncul kursor kedua. Nah, titik potong filternya itu ada di -3 dB ya kan? Jadi, coba kita geser kursor kedua, hingga selisih dengan kursor pertama menjadi sekitar 3 dB. Nah, ini HPF-nya ada di 1,57 Hz ya kan?
Kemudian kita coba geser kursor kedua ke kanan hingga selisihnya 3 dB. Ini LPF-nya ada di sekitar 135 kHz. Coba kita cek dari kalkulator GAN. Lumayan sama lah ya. Ini kalau misalnya sumber sinyalnya kita beri impedance, titik potong filternya akan melenceng GAN. Misalnya V1 saya kasih 2 kilo ohm. LPF-nya berubah jadi 51 kHz. Misalnya rangkaian common emitter itu biasanya punya output impedance kiloan ohm GAN. Jadi kalau misalnya agan punya suatu rangkaian filter, entah itu crossover, tone control dan sebagainya, bagusnya di depannya ada buffernya ya GAN, biar titik potong filternya nggak melenceng jauh. Untuk penjelasan detail seperti simulasi THD, output impedance, open loop gain, PSRR dan sebagainya, saya terangkan di video selanjutnya saja ya GAN, biar nggak langsung pusing. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bye.